Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Bu Ellen. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tekanan pada zat padat. Sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian mengingat kembali pada materi semester sebelumnya mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran tersebut, kamu sudah memahami tentang gaya, kan? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Lalu, apakah kamu tahu apa itu tekanan? Tekanan sangat erat kaitannya dengan gaya dan luas permukaan benda. Setelah kamu melihat ini, masih ingatkah dengan hasil percobaan pada aktivitas 7.1 yang Ibu berikan minggu lalu? Pada percobaan tersebut, terdiri dari dua uang logam, dan dua plastisin. Kalian bisa menggunakan tepung terigu atau tanah liat. Pada percobaan pertama, letakkan uang logam dengan posisi yang berbeda. Posisi yang pertama itu secara horizontal, posisi yang kedua secara vertikal. Lalu, berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban, sehingga gaya yang diberikan itu sama besar. Setelah kalian melakukan percobaan pada yang pertama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Tentunya pada posisi horizontal, kan ya? Pada posisi ini. Mengapa demikian? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kemudian pada percobaan yang kedua, uang logam tersebut posisinya sama, yaitu posisi horizontal semuanya. Tetapi kalian memberikan dorongan yang berbeda. Uang logam yang pertama dengan dorongan yang lebih kuat atau gayanya lebih besar. Pada uang logam yang kedua, dorongannya lebih kecil. Lalu, dari kedua uang logam tersebut, manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Tentunya dengan dorongan yang lebih besar. Mengapa? Ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam tersebut. Besar tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin itu tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Inilah yang disebut dengan konsep tekanan. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Sehingga secara matematisnya tekanan itu dapat
ditulis dalam persamaan P sama dengan F per A, di mana dengan P di sini itu adalah tekanan. Satuannya Newton per meter persegi yang disebut juga dengan satuan Pascal atau PA. Sedangkan F ini adalah gaya yang diberikan pada suatu benda. Satuannya Newton. Serta A besar itu luas bidang. Satuannya meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, kamu dapat melihat contoh soal di sini. Sebuah kotak berada di atas meja dengan berat 90 Newton. Apabila luas alas kotak tersebut adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diterima meja adalah sebesar, ingat ya, tekanan itu dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang. Sehingga kita dapat menuliskan, jangan lupa ya, menggunakan diketahui. Berat kotak itu W 90 Newton, itu singkat N besar. Sedangkan luas alas kotak tersebut luasnya 150 cm persegi. Kita jadikan meter persegi ya, sehingga dibagi dengan 10.000. 0,015 meter persegi. Yang ditanyakan, tekanan berarti P. Jawab, besarnya P, gaya per luas bidang, atau sama dengan berat per luas. Sehingga kita bisa memasukkan senyap berat 90 Newton dibagi dengan luas bidangnya 0,015 meter persegi, sehingga diperoleh 90 dibagi dengan 0,015. Saya semuanya pada menghitung ya. 6.000 Newton per meter persegi, atau bisa juga 6.000 Pascal. Nah, ini ya untuk contoh soalnya. Kemudian yang kedua, sebuah kubus besi yang memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 4 meter persegi. Jika berat kubus itu adalah 60 Newton, maka tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut sebesar, ini nanti coba kalian kerjakan. Caranya sama seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya.
Ini juga ada, cobalah nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Ada gambar A, B, C dengan posisi yang berbeda. Berapakah tekanan pada balok dalam posisi A, B, dan C? Jadi kalian juga menghitungnya. Nah, ini juga sekarang contoh aplikasi tekanan pada kehidupan sehari-hari. Sini ada mata kapak dibuat tajam ujungnya. Ujung yang tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Sesuai dengan konsep tekanan ya. Semakin kecil luas bidangnya, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada alas sepatu salju dibuat lebih lebar. Alas yang lebar itu memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Ada bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Nah, bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput ini juga untuk memperkecil tekanan kaki pada tanah. Ini memudahkan bebek untuk berjalan dan tidak terperosok di atas lumpur. Nah, kalau yang punya kendaraan, ini ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat lebih besar. Supaya apa? Untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil maju dan tidak terperosok di atas medan berat berlumpur. Selain itu, kalian pernah melihat sulap orang yang berdiri di atas kumpulan dari beberapa paku. Nah, itu bukan berarti hebat ya, karena akan memperkecil tekanannya. Coba kalau orang tersebut berdirinya hanya di satu buah paku saja. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Pasti merasa kesakitan. Itu contoh aplikasi tekanan pada kehidupan sehari-hari. Adakah contoh lain yang kalian temukan? Coba kalian temukan sendiri ya. Selain tekanan pada zat padat, ada pula tekanan pada zat cair. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan itu telah menganugerahkan pesona bawah laut Indonesia yang sangat indah sehingga kita itu patut mensyukuri dan menjaganya. Pernahkah kalian melakukan snorkeling atau menyelam di dasar laut? Nah, apa yang kalian lihat? Ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga kamu? Apa yang kamu rasakan? Apakah telingamu itu merasa tertekan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Sehingga kalau penyelam menyelam di dasar laut tanpa bantuan apapun, itu tidak akan bertahan lama. Ya. Contoh tekanan pada zat cair, ada tekanan hidrostatis. Tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu, kita namakan dengan tekanan hidrostatis. Setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu, tergantung dari kedalamannya. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada bagian sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa tekanan merupakan besarnya gaya persatuan luas permukaan
tempat gaya itu bekerja. Sehingga dapat kita rumuskan secara matematis besarnya tekanan gaya per bidang luas tekan. Pada zat cair, gaya disebabkan oleh berat zat cair yang berada di atas benda, sehingga besarnya tekanan berat zat cair per satuan luas bidang tekan. Karena berat itu massa dikalikan percepatan gravitasi, dan massa itu sendiri rho dikalikan volume, massa jenis zat cair dikalikan volume, dan volume itu sendiri kedalaman dikalikan luas, sehingga kita bisa menuliskan besarnya tekanan rho dikalikan G, percepatan gravitasi, dikalikan kedalaman dikalikan luas per luas. Jadi bisa kita coret, sehingga besarnya tekanan rho G H sama ya, ini tekanan hidrostatis. Di tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis rho, kedalaman, dan percepatan gravitasi, di mana satuan tekanan hidrostatis Pascal, massa jenis kilogram per meter kubik, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Langsung ke contoh soal. Di sini ada seorang yang sedang memancing dan dua orang yang sedang menyelam. Nah, masing-masing kedalaman penyelam ini berbeda. Kedalaman penyelam yang kedua ini adalah 4 meter. Dan kedalaman orang penyelam ketiga adalah 10 meter. Massa jenis air laut adalah 1050 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah yang A, tekanan yang dialami orang penyelam kedua. Yang B, tekanan yang dialami orang penyelam ketiga. Yuk, kita hitung secara bersama-sama. Seperti biasa, diketahui massa jenis air laut rho-nya 1050 kg per meter kubik. Sedangkan kedalaman penyelam kedua sebesar 4 meter. Kedalaman penyelam ketiga sebesar 10 meter. Dan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yang A, tekanan pada penyelam kedua. Yang B, tekanan pada penyelam ketiga. Kita jawab bersama-sama. Yang A, tekanan pada penyelam kedua. Rho dikalikan G dikalikan kedalaman, sehingga massa jenisnya
1050 kg per meter kubik dikalikan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikalikan ketinggian kedalaman penyelam yang kedua yaitu 4 meter. Sehingga kita bisa menghitungnya 1050 dikalikan 10 dikalikan dengan 4. Temu tekanannya sebesar 42.000 kg per meter sekon kuadrat, atau sama dengan 42.000 Pascal. Ya. Kemudian untuk yang B, tekanan pada penyelam yang ketiga, tekanan hidrostatisnya. Sehingga sama seperti yang di atas, massa jenis dikalikan percepatan gravitasi dikalikan kedalaman. Karena sama-sama di laut, maka massa jenis air lautnya sama. Dikalikan 1000 ini kilogram ya. Ini kita hapus. Satuannya jangan lupa dituliskan ya anak-anak. 1050 kg per meter kubik dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dikalikan kedalaman orang penyelam ketiga yaitu 10 meter, sehingga 1050 dikalikan 10 dikalikan 10 105.000 kilogram per meter sekon kuadrat atau 105.000 Pascal. Itu ya anak-anak untuk tekanan hidrostatis. Kalian bisa mencari soal-soal lainnya sebagai latihan. Kita lanjut. Penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, lubang kuras bak mandi ini diletakkan di paling bawah karena tekanan hidrostatisnya yang paling besar itu berada di paling bawah. Paling dalam, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kemudian, bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Nah ini, semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit, sama halnya dengan kalau kalian berenang. Semakin dalam kalian berenang, maka telinga yang kalian rasakan akan semakin sakit dan dada kalian juga akan merasakan lebih sesak. Itu disebabkan karena tekanan hidrostatis semakin ke bawah itu semakin besar. Dan pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus agar mengalir tekanan darah lebih rendah dari tekanan infus. Nah, selain itu, tekanan hidrostatis ini itu penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan. Jadi tadi ya, untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain PLTA, itu para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Apakah kamu mengetahui bahwa manusia hanya mampu menyelam
hingga kedalaman kurang lebih dari 20 meter. Nah, hal ini itu dikarenakan paru-paru manusia itu tidak dapat menahan tekanan yang besar atau lebih dari 240.000 Pascal. Jadi kalau lebih dari 240.000 Pascal itu paru-paru kita itu tidak dapat menahan tekanan yang terlalu besar. Nah, jadi itu penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dan presentasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Bu Ellen akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.